Baik, terima kasih Maria selaku moderator. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi mengenai update tata laksana hepatitis B. Ya, jadi ini kita akan review saja ya kepada teman-teman sekalian yang mungkin sudah pernah baca juga ya guideline terbaru. Kita refresh lagi uh, uh, dan semoga memperoleh insight yang baru dari slide yang saya tampilkan pada hari ini. Jadi epidemiologi ya, kita mulai dari epidemiologi terlebih dahulu mengenai hepatitis B. Jadi memang dia itu cukup uh, banyak ya di dunia tersebarnya, uh, kurang lebih 250 juta penderita kronik HBsAg carrier dan lebih dari 600.000 kematian akibat infeksi hepatitis B dalam tahun 2013. Dan kita lihat di sini ya gambaran warna penyebaran hepatitis B di seluruh dunia, dan kita lihat di Indonesia sendiri kurang lebih 5-7% ya penyebaran hepatitis B di populasi kita. Dan ini merupakan data Riskesdas tahun 2013. Bisa sejawat lihat di sini bahwa Indonesia kurang lebih itu sekitar 7,1% dari populasi kita itu kalau dicek darahnya ternyata HBsAg-nya positif. Dan ini bisa dilihat lebih lanjut ya. Di berbagai pulau memang prevalensinya itu berbeda-beda ya. Jadi sekitar 4-20%. Kalau dia di Pulau Jawa itu lebih kecil ya, sekitar 5%. Kalau di luar Pulau Jawa dikatakan lebih dari 5%, sekitar 8-9%. Ya. Jadi di luar Pulau Jawa eh, penyebaran hepatitis B itu lebih banyak ya daripada di Pulau Jawa. Nah, sebelum kita masuk ke terapi, tentu kita harus mengenali dulu virus hepatitis B itu seperti apa. Jadi dia merupakan virus tipe DNA ya, bentuknya spherical. Dia ada 2 lapisan dan kapsid ya, di mana dia kapsid ini dia akan melindungi DNA virus tersebut. Kemudian juga nanti yang penting di sini sejawat harus tahu adalah HBsAg. Ya, HBsAg merupakan hepatitis B surface antigen. Ini bisa dilihat ya yang seperti jarum-jarum ini. Ya, jadi memang antigen yang berada di permukaan virus tersebut yang dideteksi dari darah. Kemudian ada juga namanya hepatitis BE antigen ya, HBeAg. Nah ini antigen ini berada di dalam virus tersebut ya. Yang ini bisa dilihat. Kemudian ada istilahnya hepatitis core antigen atau HBcAg ya. Ini yang berada pada lapisan yang menutupi DNA dari virus hepatitis B ini. Ya, jadi ini penting kenapa mengenali antigen virus hepatitis, karena ini adalah pemeriksaan yang akan sering kita lakukan di lapangan ya, antigen hepatitis B. Dan ini merupakan genotip dari dia tersebar di seluruh dunia macam-macam ya. Genotip A misalnya di Afrika banyaknya, di India. Kemudian kalau genotip B banyaknya di Indonesia ya. Kemudian C juga di Southeast Asia dan seterusnya. Dan transmisi dari infeksi hepatitis B bisa dilihat bahwa dia ada yang sifatnya horizontal, ada yang vertikal. Kalau horizontal artinya dia mendapatkannya dari luar kehamilan ya, dalam artian misalnya kita sebagai dokter tertusuk jarum ya misalnya, ataupun ada individu yang melakukan hubungan seksual ya di luar nikah, kemudian health workers, tenaga kesehatan ya sangat rentan, kemudian orang-orang yang transfusi. Dan vertikal itu artinya virusnya ditularkan dari ibu ke bayi ya, melalui dalam kehamilan atau perinatal. Dan diteliti ternyata 90% dari bayi yang terinfeksi hepatitis B pada saat kehamilan ataupun pada saat dilahirkan itu ternyata akan menjadi hepatitis B kronik. Jadi ini bisa dilihat perjalanan alami dari infeksi hepatitis.
B ya, pertama dia mengalami infeksi akut, ya 90% lebih anak-anak yang terinfeksi dia akan berkembang menjadi penyakit kronik. Untuk dewasa kalau dia memang terinfeksi ya ternyata kurang dari 5% yang akan berkembang menjadi penyakit kronik ya kalau orang dewasanya punya sistem imun yang baik. Ya, kalau misalnya lanjut menjadi infeksi kronik ya maka 5-10% akan menjadi kanker hati atau HCC ya hepatocellular carcinoma. Kemudian lebih dari 30% individu akan menjadi sirosis ya, individu yang mengalami infeksi kronik. Kemudian dari sirosis ini ya bisa menjadi HCC juga atau menjadi dekompensasi hati ya dan akhirnya menyebabkan kematian. Nah, ini juga yang harus dipahami mengenai perjalanan infeksi dari hepatitis B ya. Yang pertama adalah imunotolerance ya, di mana imunotoleransi ini respon imun tubuh kita masih minimal, sementara virus hepatitisnya aktif bereplikasi. Nah, kemudian setelah imunotolerance masuk ke fase imunoclearance atau imunoaktif, di mana sistem imun kita itu aktif, bangun gitu ya, terjadi proses inflamasi untuk mengeliminasi virus-virusnya, namun inflamasi ini akhirnya menyebabkan destruksi dari hepatosit ya sehingga kalau kita cek itu OTPT-nya bisa sangat meningkat ya SGPT-nya. Kemudian inactive carrier ya ini setelah immunoclearance ini terjadi kalau sistem kekebalan tubuh kita bagus ya akhirnya hepatitis B-nya tersupresi, replikasinya minimal dan dia carrier sifatnya. Jadi memang virusnya masih ada ya tidak murni dieliminasi, hilang total, tidak. Tapi dia masih ada di dalam heparnya kita, namun dia replikasinya minimal, ya, dan di sini bisa dicek HbAg-nya bisa positif. Nah, orang-orang karier inaktif ini sewaktu-waktu bisa mengalami reaktivasi, ya, virusnya bangun lagi, aktif lagi, dan terjadilah inflamasi lagi, ya, dan kalau dicek ada tanda-tanda hati. Jadi ini adalah 4 peranan infeksi hepatitis B yang teman-teman harus ketahui ya, untuk mengerti bagaimana pengobatan hepatitis B ini. Ya, jadi yang pertama imunotolerance, kemudian immunoclearance, kemudian inactive carrier, kemudian reaktivasi. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah gambar fase kronik infeksi kronik ya. Bisa dilihat yang pertama pada tadi imunotolerance itu HbAg-nya positif ya. Kalau dicek HBV DNA-nya itu banyak ya, bisa lebih dari 20.000. Kemudian ALT-nya normal ya, kalau dicek SGT-SGT-nya normal. Nah, kemudian masuklah fase imunoclearance. Ya, imunoclearance itu HBV-nya semakin turun ya. Jadi apa namanya 20.000 dan seterusnya ya, turun drastis di sini. Namun karena proses inflamasi yang hebat, akhirnya kerusakan hepatositnya signifikan. Akhirnya OTPT-nya naik ya. Di sini bisa dilihat dan disinilah terjadi proses kerusakan hati ya yang moderate sampai berat dan kalau ini terjadi lama maka bisa terjadi sirosis dan jika imunoclearance ini sudah lewat maka akan terjadi fase replikasi yang rendah atau tadi istilahnya itu ya inactive carrier ya di sini bisa dilihat bahwa BVDNA-nya itu kalau dicek itu minimal ya kurang dari 2.000 unit per mil. HbA-nya bisa negatif, anti HbA-nya positif, bisa seperti itu. OTPT-nya, ya SGT-SGPT-nya normal atau meningkat ringan saja. Namun di sini kalau dicek ya lebih detail itu sudah terjadi sirosis, ya bisa terjadi sirosis dan ini dikatakan tadi ya inactive carrier state. Kemudian reaktivasi. Nah ini fase reaktivasi. DNA virus hepatitis B-nya naik ya, naik secara rekuren gitu ya. Jadi kadang virusnya naik, ditekan lagi oleh sistem imun, dia turun lagi ya. Kemudian dia bisa naik lagi, ditekan sistem imun turun lagi. Jadi seperti ini gelombang seperti ini ya. Dan ini juga bisa dilihat di sini SGT-SGPT-nya itu kerusakannya bervariasi ya, tergantung seberapa kuat sistem imun kita itu
mengaktifkan inflamasi ya. Dan di sini juga bisa terjadi kerusakan liver yang berat ya sampai sirosis. Nah, ini adalah gambaran grafik dari ataupun diagram ya, tabel dari IASL ya. Eh, IASL itu lembaga yang mengurusi masalah hepatitis atau hepatologi di Eropa ya. Dan ini bisa dilihat bahwa riwayat infeksi hepatitis B kronik itu dibedakan menjadi 5 fase ya. Tadi sebenarnya mirip ya dengan yang sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Jadi ada fase 1, 2, fase 3, fase 4, fase 5 ya. Fase 1 itu tadi dikatakan imunotoleran ya. Fase 2 dikatakan imunoreaktif atau imunoclearance. Fase 3 itu dikatakan inactive carrier. Fase 4 dikatakan fase reaktivasi. Fase 5 ini kalau misalnya terjadi infeksi hepatitis B yang resolve atau betul-betul sembuh ya. Jadi HbA1c-nya negatif. Nah, yang memang kalau pada tadi saya katakan adult ataupun orang dewasa yang imunokompeten ini lebih dari 90% ini bisa resolve ya hepatitis B infectionnya. Nah, ini merupakan tujuan ataupun goal terapi dari infeksi hepatitis B ya berdasarkan konsensus dari PPHI, Perhimpunan Ahli Hepatologi di Indonesia. Bisa dilihat bahwa target idealnya itu adalah hilangnya HbA1c ya. Jadi kalau dicek HbA1c-nya negatif gitu dengan terapi antivirus. Kemudian ada istilahnya target memuaskan ya. Target memuaskan ini memang tidak ideal ya karena HbA1c-nya bisa masih positif namun tidak ditemukannya relapse klinis. Jadi dia berdasarkan klinis ya setelah terapi dihentikan pada pasien dengan HbA1c positif ataupun HbA1c-nya negatif. Target yang diinginkan ya kita berharap tentu HbV-DNA-nya itu kalau dicek itu bertahan selama terapi jangka panjang ya dan tertekan ya. Jadi HbV-DNA itu tertekan seminimal mungkin dalam terapi jangka panjang untuk pasien dengan HbA1c positif ataupun HbA1c negatif. Ya, dan ini bisa dilihat di sini rekomendasi dari IASL untuk indikasi pengobatan ya hepatitis B. Ya, bisa dilihat di sini bahwa pasien dengan HbA1c positif ataupun HbA1c negatif itu should be treated. Jadi gini, ada yang harus diobati, ada yang bisa may be treated ya, dapat diobati, ada yang bisa diobati, can be treated ya. Kalau should be treated ini rekomendasi yang paling tinggi ya. Jadi memang keadaan inilah yang pada pasien hepatitis B yang harus diberikan antivirus gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini keadaan apa aja pasien dengan HbA1c positif atau HbA1c negatif pada hepatitis B kronik. Dia berikan tanda bintang di sini yang artinya diartikan dengan penemuan HbV-DNA lebih dari 2000 unit dengan SGBT lebih dari nilai normal dan atau sedikitnya adanya bukti terjadinya fibrosis ataupun inflamasi dari liver ya yang sedang. Itu bisa dibuktikan dengan fibroscan ya, pemeriksaan non invasif. Kemudian pasien dengan sirosis, HbV-DNA berapapun nilainya dan SGPT itu dengan nilai berapapun. Jadi pasien dengan sirosis apapun hasil HbV-DNA ataupun SGPT-nya, walaupun normal misalnya, adanya bukti sirosis itu menjadi harus diberikan terapi antivirus ya. Kemudian pasien-pasien dengan HbV-DNA lebih dari 20.000 ya dengan SGPT yang meningkat 2 kali dari nilai normal dengan keadaan histological seberat apapun ya baik ringan maupun sedang berat hasil histologinya itu dikatakan
harus diobati ya untuk hepatitis B yang diberikan antivirus. Nah, ini merupakan keadaan di mana pasien hepatitis B tersebut harus diobati. Sedangkan yang dua lagi, may be treated or can be treated, ya ini adalah indikasi kebolehan ataupun pertimbangan seorang pasien hepatitis B itu harus sebaiknya diobati gitu ya. Nah, sekarang lanjut lagi untuk monitoring ya, monitoring pasien yang currently not treated, jadi belum diobati. Jadi bisa dilihat di sini pasien yang belum ada indikasi untuk diberikan terapi antiviral ya, itu harus dimonitor. Nah, monitornya bagaimana? Jadi bisa di follow up nih hasil ABAG-nya setiap 3 sampai 6 bulan ya untuk usia kurang dari 30 tahun. Bisa di follow up juga 6 sampai 12 bulan ya pada keadaan HBAG negatif dengan infeksi HBV kronik dan serum HBV DNA kurang dari 2000 ya. Kemudian follow up setiap 3 bulan ya selama tahun pertama dan setiap 6 bulan setelah tahun pertama. Ini untuk keadaan di mana HBAG negatif pada infeksi hepatitis B kronik dengan serum HBV DNA-nya lebih dari 2000. Apa yang di follow up? Yang di follow up adalah hasil SGPT-nya ya, kemudian nilai HBV DNA-nya dan non-invasive markers for liver fibrosis itu istilahnya fibroscan ya, ataupun misalnya WSG Hepar ya. Jadi bisa dilihat di sini bisa 3 sampai 6 bulan atau 6 sampai 12 bulan tergantung dari hasil dan kondisi dari pasien hepatitis B tersebut. Nah, ini adalah gambaran ataupun diagram lebih lanjut. Ini diambil dari konsensus PPHI ya untuk pengobatan hepatitis B ya. Jadi ini dia tidak berdasarkan dari hasil ABAG-nya apakah positif atau negatif ya. Kalau ABAG-nya positif, maka dia dicek lagi HBV DNA-nya dan tergantung hasilnya bagaimana ya. Kalau misalnya HBV DNA-nya kurang dari 2000 dengan SGPT berapapun ya tindakannya seperti ini ya. Kalau HBV DNA-nya 2000 sampai 20.000 dengan SGPT berapapun tindakannya seperti ini dan seterusnya. Yang harus diperhatikan di sini bahwa ya ini tidak semuanya itu perlu antivirus ya. Kondisi orang-orang yang mengalami hepatitis B ya, bisa dilihat di sini kalau misalnya HBV DNA-nya pun ya lebih dari 20.000, tapi kalau misalnya dia tidak ada tanda-tanda fibrosis dan tidak ada tanda-tanda inflamasi yang cukup sedang atau berat ya sebenarnya tidak perlu langsung diobati ya. Jadi contohnya seperti ini, bisa dilihat di sini ya HBV DNA yang lebih dari 20.000 unit per mil misalnya, itu diterapi bila ada tanda-tanda inflamasi sedang berat atau fibrosis signifikan yang bisa dilihat dengan skor aktivitas ISHAQ atau metafir atau ada bukti kekakuan hati yang signifikan ya, yang diartikan sebagai fibrosis ataupun sirosis. Nah, dan seterusnya begitu. Jadi memang orang-orang yang mengalami hepatitis B itu harus diperhatikan betul ya, karena tidak semuanya itu langsung kita berikan antivirus ya. Ada kondisi-kondisi di mana dia perlu antivirus langsung kita berikan, ada kondisi di mana kita cukup observasi saja dulu gitu ya. 3 sampai 6 bulan sekali seperti itu. Nah, ini adalah diagram kalau HBAG-nya negatif ya. Sebenarnya prinsipnya sama ya, bahwa di terapi antivirus itu harus memenuhi kondisi tertentu ya. Nah, ini adalah perkembangan dari terapi antivirus dari hepatitis B. Bisa dilihat di sini ya, tahun 90-an itu IFN alfa 2B ya. Ini interferon terapi bentuknya berupa suntikan ya. Kemudian 98 berkembang jadi muncul lamivudin ya, adefovir. Kemudian ada pegylated interferon atau PEG ya, PEG IFN, entecavir tahun 2005, telbifudin, TDF, tenofovir, dexoproxil fumarat. Ini yang terbaru namanya TAF ya, tenofovir alafenamid. Nah, ini bisa dilihat mereknya Baraclut ya, entecavir.
lamivudin, Heplav, Ricovir, Tenofovir, Disoproxil Fumarat, TDF, kemudian Hepcera, Adefovir. Jadi cukup banyak pilihan terapinya, dan ini ada bentuk suntikan itu PEG interferon ya. Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari terapi hepatitis B ya. Ini bandingannya adalah PEG interferon dengan uh, tenofovir, dexoproxil, fumarat, TDF, ataupun tenofovir alafenamid, TAF ya, atau ITF, entecavir. Nah, ini bisa dilihat ya, ini kalau pegylated interferon dia injeksi subkutan, kalau ini tenofovir ya, entecavir itu bentuknya oral, minum. Durasi pengobatannya kalau suntikan itu interferon 48 minggu, kalau oral dia jangka panjang ya, sampai idealnya HbSAg-nya itu negatif jadinya. Toleransinya interferon ini rendah, jadi sering muncul efek samping ya. Kalau dia yang oral ini dia toleransinya bagus biasanya ya. Kemudian long term safety concern-nya eh, apa namanya cukup banyak ini interferon. Kemudian kalau long term safety concern pada terapi oral ini TDF, ITF ini biasanya eh, cukup jarang ya. Kontraindikasinya interferon banyak, kalau TDF TAF itu hampir tidak ada ya. Level supresi viralnya moderate, interferon, kalau TAF TDF ITF universally high, jadi tinggi level supresi viralnya. Nah, jadi memang banyak kelebihan kekurangannya ya. Jadi uh, untuk di lapangan sebenarnya interferon udah jarang kita pakai ya. Jadi kita sudah uh, mungkin hampir semuanya memakai terapi oral ya, misalnya tenofovir atau entecavir ya, atau ribovir, lamivudin, karena memang lebih mudah ya untuk diberikan, cukup diminum saja dengan efek samping yang minimal ya. Jadi toleransinya baik, compliance-nya juga baik. Kalau interferon tadi saya katakan efek samping yang lebih banyak ya, lebih sulit pemberiannya karena melalui injeksi. Pasien harus tiap minggu datang ya untuk diberikan suntikan, kemudian sehingga compliance-nya ya juga tidak sebaik terapi oral. Nah, ini bisa dilihat respon dari pengobatan ya. Jadi ada istilah virological respon, primary non-respon, partial respon, virological breakthrough. Jadi memang harapannya sih virological respon ya, di mana HBV DNA-nya itu tersupres menjadi kurang dari 10 unit. Ya, kalau misalnya dia tidak respon, ya ini bisa dinilai ya bahwa setelah 3 bulan terapi itu HBV DNA-nya itu hanya kurang dari 1 log 10 ya. Nah, kemudian ada juga istilah breakthrough di mana pada saat terapi diberikan itu ada peningkatan HBV DNA-nya lebih dari 1 log 10 gitu. Kemudian virological of treatment. Jadi ini adalah sustained response ya. Jadi setelah terapi dihentikan, ada istilahnya sustained response di mana HBV DNA-nya itu kurang dari 2000 unit per mil selama minimal 12 minggu, 12 bulan, maaf. 12 bulan setelah terapi dihentikan ya. Jadi minimal 1 tahun setelah terapi dihentikan itu HBV DNA-nya kurang dari 2000, itu namakan virological sustained response. Dan tentu ya harapannya seperti ini ya kita. Ya, kemudian ada respon serological ya, istilahnya ada respon biochemical ya, ada respon histological, serological itu HbAg-nya negatif ya, biochemical harapannya normalisasi dari SGPT-nya, histological itu kalau di biopsi hati dicek itu terdapat pengurangan dari aktivitas inflamasi dari heparnya gitu. Jadi tidak ada bukti-bukti inflamasi signifikan dari hepar, biopsi hepar hasilnya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa yang dianjurkan ya, pilihan terapi yang dianjurkan sebenarnya adalah
antivirus ya, nukleoside analog dengan high barrier resistance. Jadi resistensinya itu lebih rendah gitu ya. Lebih rendah dibandingkan dengan obat lain ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, treatment of choice long term administration of a potent antiviral dengan high barrier to resistance. Preferred regimennya, terapi yang terpilih itu entecavir, tenofovir, disoproxil ataupun tenofovir alafenamid. Ya, sebenarnya gamifudin, adefovir, ya, telbifudin itu tidak direkomendasikan, ya, kecuali pada keadaan tertentu. Jadi memang terapi pilihan pertamanya adalah entecavir ataupun tenofovir tadi ya. Nah ini bisa dilihat ya, ini first line-nya dan second line-nya. Nah ini kapan kita memilih entecavir ataupun TAF dibandingkan dengan TDF ya. Kalau dia misalnya usianya lebih dari 60 tahun ya, kemudian dia ada penyakit tulang, misalnya penggunaan steroid lama, osteoporosis, dan juga adanya gangguan ginjal ya, misalnya eGFR-nya kurang dari 60, adanya bukti albuminuria ya, dan dia melakukan hemodialisis rutin, maka yang dianjurkan adalah entecavir ataupun TAF ya dibandingkan dengan TDF. Nah, ini adalah monitoring terapi dari nukleoside analog, terapi yang kita berikan ya. Jadi selama terapi kita follow up HBV-DNA, HbAg, HbA dan SGPT-nya itu tiap 3-6 bulan. Kemudian fungsi ginjalnya per 3 bulan ya dengan pemberian tenofovir ataupun adefovir. Kemudian kita stop terapinya ya jika HbSAg-nya itu jika kita stop terapi, kita cek HbSAg-nya ya dan anti-HBs-nya. Kita follow up. Kemudian jika kita men-stop terapi setelahnya ya, setelah terapinya kita stop, HbAg, ALT dan HBV-DNA-nya kita cek ya secara rutin. Dok, izin mengingatkan dok, waktunya 3 menit lagi ya dok. Ya, terima kasih. Nah, ini untuk decompensated cirrhosis, ini harus ya immediate treatment, harus diberikan antivirus segera. Apapun hasil HBV-DNA-nya ataupun SGPT-nya ya. Jadi pasien-pasien dengan cirrhosis decompensated nggak usah menunggu hasil apapun. Kalau terbukti decompensated cirrhosis langsung diberikan ya terapi antivirusnya, dan di sini interferon dikontraindikasikan. Baik, yang penting lagi adalah pada koinfeksi HIV ya, kan sering kita temukan koinfeksi HIV dengan hepatitis B. Jadi kalau pada koinfeksi hepatitis B dan HIV, tenofovir dan lamivudin adalah terapi pilihan. Ya, kemudian pada pasien CD4 lebih dari 500 yang tidak sedang konsumsi ARV, terapi pilihan adalah adefovir atau interferon. Ya, tapi umumnya kita memberikan tenofovir lamivudin nih pada pasien-pasien dengan hepatitis B dan HIV koinfeksi. Nah, ini juga yang penting adalah pada ibu hamil. Ya, sering kita temukan hepatitis B pada ibu hamil, maka kita harus konseling ibu tersebut. Kemudian pasien hamil dengan DNA VHB positif lebih dari 2 kali 10⁵, BAG positif, terapi untuk mengurangi transmisi perinatal dapat dimulai pada trimester 3 sampai 3 bulan setelah melahirkan. Tenofovir dapat digunakan pada pasien hamil dengan infeksi hepatitis B, dan telbifudin dapat digunakan sebagai alternatif. Jadi memang pilihan pertama kembali adalah tenofovir, ya. Nah, ini kemudian yang penting lagi adalah pasien hepatitis B dengan chronic kidney disease ya, yang mengalami hemodialisis. Jadi seluruh pasien dialisis itu harus di-screening untuk virus hepatitis B-nya ya, harus. Kemudian pasien dialisis dengan HbSAg positif
perlu diterapi dengan entecavir ya, atau pilihan lain tadi adalah TAF ya, tenofovir alafenamide. Kemudian pasien resipien transplantasi ginjal perlu diterapi dengan entecavir untuk profilaksis atau terapi. Ya, ini adalah hepatitis B pada petugas kesehatan. Ya, tentu sejawat sekalian masuk dalam kelompok ini ya. Eh, dan terkadang kita memang mendapatkan hepatitis B kronik itu ditemukan pada sejawat kita ya, tim medis. Tapi ini harus diperhatikan bahwa jangan didiskriminasikan ya, atau tidak boleh melanjutkan studi, harus didorong untuk diperiksa dan diterapi. Kemudian seluruh petugas kesehatan perlu di-screening untuk infeksi hepatitis B dengan pemeriksaan HbSAg, anti-ABS, anti-ABCs lokal ya. Jadi sejawat sekalian ya, sebelum ketemu pasien ya, misalnya dari mahasiswa menuju koas dan seterusnya, harus tahu titer anti-ABS berapa ya. Harus divaksinasi hepatitis B sebelumnya. Sehingga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tertusuk jarum, maka harapannya dia sudah kebal ya terhadap virus hepatitis B. Ya, ini yang harus diperhatikan lagi vaksinasi ya, sejawat sekalian. Jadi cut off-nya ya untuk vaksinasi hepatitis B itu adalah anti-ABS-nya itu minimal 10 poinnya ya. Kalau lebih dari 10 maka dikatakan itu sudah baik ya mencegah infeksi virus hepatitis B. Kalau misalnya anti-ABS-nya kurang dari 10, maka perlu untuk dilakukan booster gitu. Ya, saya kira seperti itu ya. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Dokter Ansari atas pemaparannya tadi yang sangat baik. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya dok. Ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat. Dari yang pertama dulu dari Dokter Dovi dari UCSF. Dok, bagaimana problem penanganan hepatitis B terutama untuk kasus anak-anak di Indonesia mengingat kasus hepatitis B sangat tinggi di Indonesia. Silakan dok. Ya, pada anak-anak. Maaf, boleh diulang ininya pertanyaannya? Untuk pertanyaannya dok, bagaimana problem penanganan hepatitis B terutama untuk kasus anak-anak di Indonesia dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang untuk kasus anak sendiri ini adalah kasus yang cukup umum ditemukan ya. Pada umumnya memang untuk anak-anak itu kebanyakan adalah tadi transmisinya vertikal ya. Transmisinya vertikal ya, sehingga kemungkinan dia mengalami infeksi kronis hepatitis B itu semakin besar ya. Tadi dikatakan kalau dia vertikal ditransmisikan maka biasanya 90% itu terjadi hepatitis B kronis. Ya tentu penanganannya dan follow up-nya ya saya kira sama ya dengan yang dewasa. Maka harus dicek apa namanya HBV DNA-nya, kemudian dicek fungsi hati dan seterusnya ya, sehingga kita bisa menentukan kapan kita memberikan terapi pada anak ini dan seterusnya ya. Memang problemnya itu ya kalau pada anak-anak kadang kita suka miss dan memang saya juga banyak yang baru diketahui pada saat dewasa ya. Saya banyak yang menemukan seperti itu, di mana nggak ada faktor risiko sama sekali ya, orangnya tidak pernah kena tusuk jarum, tidak pernah donor darah, ternyata dicek HbSAg-nya positif. Ya oleh karena itu memang sangat dianjurkan sedari awal ya, sedari awal itu ibu hamil ya itu harus dicek ya HbSAg-nya, atau bahkan calon istri kita ya, calon istri, calon suami itu harus screening rutin untuk HbSAg-nya ya, agar diketahui lebih awal di terapi ya, sehingga kalau misalnya istrinya hamil ya, wanitanya hamil, maka sudah diterapi hepatitis B dan resiko penularan pada saat kehamilan itu jauh berkurang gitu. Karena memang obat hepatitis B itu untuk ibu hamil juga aman sebenarnya ya. Tadi tenofovir itu dikatakan bisa diberikan ya, entecavir dan seterusnya begitu. Jadi memang harapannya screening kita ini harus ditingkatkan ya, baik screening pranikah ya, kemudian
screening pada saat hamil, kehamilan, dan juga pada anak-anak, ya, seperti itu. Tapi memang ya di lapangan itu eh, pemahaman ini kurang ya. Jadi orang-orang khususnya yang di daerah ya, yang low educated, edukasinya rendah itu tidak paham pentingnya masalah screening hepatitis B ini, ya. Yang ini PR kita bersama saya kira untuk meningkatkan pemahaman dari masyarakat kita yang ada di luar sana mengenai screening ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Semoga menjawab untuk Dokter Dovi tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dokter Maya. Dari umum, setelah divaksin hepatitis B sebanyak 3 kali, tetapi masih anti HBS-nya masih rendah dok. Dan jadi sudah divaksin 3 kali, tapi anti HBS-nya sudah rendah. Jadi kira-kira pertanyaannya adalah kira-kira mengapa anti HBS-nya walaupun sudah divaksin 3 kali itu masih rendah, padahal sebelumnya sudah divaksin dok. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk vaksin hepatitis B sendiri ada istilah non-responder ya. Nah, non-responder itu memang eh, kalau divaksin hepatitis B sesuai dengan dosis yang seharusnya anti HBS-nya masih bisa tidak muncul ya. Jadi nol bahkan nilainya atau di bawah nilai normal gitu. Kalau misalnya itu terjadi, harus dilakukan adalah vaksinasi ulang kembali seperti itu dengan apa namanya dengan booster ya sekali vaksin dan kemudian nanti coba dicek lagi untuk HBsAg-nya 3 sampai 6 bulan anti HBsAg-nya apakah anti HBs-nya apakah sudah mencapai minimal 10 atau tidak begitu. Jadi memang cukup banyak seperti itu yang fenomena non responder ini lagi dan dievaluasi lagi anti HBs-nya. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Dokter Vidya. Apakah ada kecenderungan genetik di mana seseorang mudah terkena hepatitis B karena ada kenalan yang Dokter Vidya dulu, yang ortunya dulu meninggal karena sirosis dan sekarang anaknya juga hepatitis B. Demikian juga respon terhadap terapi yang sebagaimana dokter katakan tadi dok. Ya, jadi memang kalau untuk respon dari tubuh kita itu memang ya kalau dibilang ada pengaruh genetik memang ada ya. Jadi eh, pada orang-orang ataupun orang tuanya yang memang dulunya itu mengalami sirosis atau pernah mengalami HCC ya, eh, itu bisa menurunkan kerentanan bagi seseorang untuk mengalami kronik hepatitis ya, dibandingkan dengan orang yang genetiknya memang tidak ada kerentanan seperti itu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya eh, sekitar lebih dari 90% orang dewasa yang imunokompeten itu kalau terinfeksi hepatitis B ya sembuh gitu. Tetapi ada yang sekitar 5% yang kalau kena hepatitis B maka dia menjadi hepatitis B kronik, yaitu ya walaupun dia imunokompeten ya. Nah, itu mungkin ada hubungannya kalau ditelisik itu dengan faktor genetik tadi. Ya, jadi orang tuanya ya atau mungkin kakek neneknya dulu pernah kena hepatitis dan ternyata menjadi sirosis ataupun HCC ya. Jadi seperti itu. Kalau dibilang ada pengaruh genetik ya saya kira ada. Ya. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Selanjutnya kita ada beberapa pertanyaan lagi nih dok, sekitar ada 4 lagi dok. Apakah dokter masih berkenan dok untuk menjawab pertanyaannya? Karena sepertinya Ya, waktunya terima kasih. Iya, mohon maaf pada sejawat sekalian. Saya mohon izin karena saya harus praktek ini. Ya, terima kasih sebelumnya kepada sejawat yang sudah hadir, peserta yang sudah hadir ya. Semoga ke depannya bisa ikut rutin webinar Dokter Update dan apa namanya follow Instagram kita dan menjadi member ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Maria selaku moderator. Mohon maaf sebelumnya.
Ya. Baik, Dok. Oke, kalau begitu kita cukupkan sesi tanya jawab pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita ada sertifikat apresiasi dulu, Dok, untuk dokter sebagai narasumber pada hari ini. Mungkin kepada operator boleh difoto dulu, Dok. Eh, Ya. Oke, baik. Akan saya hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Dok sebelumnya sekali lagi atas pemaparannya pada hari ini dan juga terima kasih banyak pada para peserta Dokter Update pada hari ini. Oleh karena sesi webinar pada hari ini sudah selesai, maka dari itu saya izin pamit undur diri dan sampai jumpa di episode webinar Dokter Update selanjutnya. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih semua. Semoga bermanfaat ya. Ya, jaga kesehatan ya. Ya.